Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan keempat praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi georeferencing dan juga digitasi peta. Gambaran umumnya adalah pengolahan data spasial berbasis SIG. Terdapat dua tahapan yaitu georeferensi dan digitasi. Nah, kedua proses ini menjadi dasar dalam konversi data analog menjadi data digital yang akan siap digunakan untuk pemetaan, analisis spasial, maupun pembangunan basis data geospasial. Capaian pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan konsep georeferensi serta pentingnya dalam mengintegrasikan peta analog ke dalam sistem koordinat geografis. Kedua, melakukan proses georeferensi pada peta raster menggunakan QGIS, termasuk pemilihan titik kontrol dan juga transformasi koordinat. Dan yang ketiga, menjelaskan konsep digitasi serta perbedaannya dengan data raster dan vektor. Nah, keempat, melakukan digitasi peta untuk menghasilkan data vektor berupa titik, garis, ataupun juga poligon dari peta raster. Nah, yang pertama itu materinya ada georeferensi. Nah, definisinya adalah sebuah proses penggunaan sekumpulan titik kontrol dan juga persamaan transformasi untuk mendaftarkan peta yang baru didigitasi, citra satelit, ataupun juga foto udara ke dalam sistem koordinat yang terproyeksi. Nah, dalam konteks citra satelit ini bisa sering disebut image to map transformation yang mengubah baris dan kolom atau citra satelitnya itu menjadi koordinat yang diproyeksikan. Nah, tujuannya itu dari dilakukannya georeferensi itu menyamakan sistem koordinat antar data spasial, memungkinkan analisis spasial lintas sumber data, dan juga mengubah peta analog atau citra itu ke format digital yang tergeoreferensi. Nah, terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada GCP lah, Ground Control Point, yaitu titik koordinat referensi, yang dimana titik X itu sama dengan bujur, dan juga titik Y itu sama dengan lintang. Nah, transformasi yang kedua ada transformasi geometris. Dan di sini ada linear, Helmert, polinomial, dan juga lainnya. Lalu yang ketiga ada output. Nah, output dari georeferensi itu adalah raster baru dengan format .tif dengan koordinatnya. Nah, contoh peta yang bisa kita gunakan melakukan georeferensi adalah contohnya seperti di bawah ini, yaitu peta prabumi Indonesia bagian Serang. Nah, untuk melakukan georeferensi, kita akan mengisikan ground control point atau poin kontrolnya, titik kontrolnya, yang hal ini didasarkan oleh wilayahnya sendiri. Nah, jadi tiap wilayah itu memiliki titik kontrolnya sendiri. Nah, contohnya pada peta yang di atas ini, kita bisa melihat titik koordinat seperti di bawah ini. Nah, jadi di tiap ujung di sini contohnya di peta prabumi Indonesia bagian Serang, itu ada titik koordinatnya. Di sini terdapat tulisan 106 derajat 30 menit T atau timur ya untuk titik X atau bujurnya dan juga 6 derajat 0 menit S untuk titik Y atau lintang. Nah, untuk pengisian titik ini didasarkan dengan arah mata anginnya. Jadi ini bisa ada timur sama ada selatan. Nah, eh itu juga perlu mengubah derajat menit detik, notasi derajat menit detik ke notasi derajat desimal, yang di mana 106 ini derajat, 30 ini itu menit. Nah, ini dalam contoh ini tidak ada detik ya, jadi kita cuma ada derajat sama menit. Nah, jadi kita perlu mengubah derajat menit ini ke derajat desimal, yang di mana caranya itu adalah 106 derajat. Terus kemudian 30 menitnya ini kita bagikan dengan 60 menit. 30 dibagi 60 adalah 0,5. Nah, jadi 106 ditambah 0,5 itu jadi 106,5. Nah, itu untuk derajat desimalnya yang sudah kita ubah. Nah, angka-angka tersebut nantinya yang akan kita gunakan untuk mengisi pada bagian ground control point. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di bagian praktikum nanti. Oke, kita lanjut bagian RMS error. Nah, RMS error atau root mean square error ini adalah ukuran rata-rata kesalahan posisi dari ground control point yang telah kita gunakan saat georeferensi. Nah, RSM ini ditampilkan pada bagian bawah jendela georeferencer dan juga bisa menunjukkan residual error per titiknya. Nah, RMS ini memiliki rentang interpretasi yang dimana untuk RMS ketika dia kurang dari 1 piksel itu tandanya sangat baik. Kemudian RMS 1 sampai 5 piksel itu tandanya masih bisa diterima. Lalu RMS yang lebih besar dari 10 piksel itu tandanya kita perlu perbaikan GCP-nya. Jadi penitikan dari ground control point itu perlu kita perbaiki. Nah, di sini juga ada cara atau langkah untuk memperkecil RMS error. Yang pertama itu gunakan lebih banyak titik kontrol, yang dimana di sini minimalnya adalah 4
dan lebih baiknya itu 8 sampai 12. Yang kedua, sebarkan titik kontrol di seluruh area peta dan jangan hanya di satu sisi saja. Yang ketiga, pilih jenis transformasi yang sesuai. Ada yang pertama itu contohnya ada polinomial satu untuk peta cetak, lalu polinomial 2 atau 3 itu untuk peta yang terdistorsi. Nah, yang terakhir itu kita perlu periksa ulang apakah si koordinat yang sudah dikonversi itu udah kita ubah ke derajat desimal yang tadinya derajat notasinya itu derajat menit detik. Nah, lalu kita ke bagian digitasi. Definisinya adalah proses mengubah data dari format analog ke format digital. Yang dimana proses ini biasanya dimulai dengan sekumpulan titik kontrol yang kemudian digunakan untuk mengubah peta digital ke koordinat dunia nyata melalui transformasi geometris. Nah, tujuan dilakukannya digitasi ini adalah untuk menghasilkan data vektor dari peta raster dan juga memudahkan yang keduanya memudahkan analisis spasial. Dan yang ketiga itu dapat membuat data yang bisa diperbaharui dan juga diedit dengan mudah. Nah, jenis dari digitasi itu ada on-screen digitizing yang di mana itu menggunakan layar layar komputer. Nah, itu contohnya umum dilakukan di aplikasi QGIS yang dimana nanti akan kita lakukan di praktikum. Lalu yang kedua itu tablet digitizing itu menggunakan alat khusus. Nah, sekarang ini jarang dipakai. Output dari digitasi ini adalah ada shapefile, data vector shapefile atau .sap ataupun ada juga geopackage GKPG atau format vektor lainnya. Nah, kita langsung ke lanjut praktikum. Nah, tapi sebelum memulai kalian atau kita tuh perlu data raster dan itu bisa kita download di link ini ya. Nanti ada di deskripsi videonya. Nah, bisa kalian download ya. Nah, habis itu kita setelah selesai mendownload kita buka aplikasi Kigisnya. Oke, kita ke aplikasi Kigisnya dulu. Dan new dulu di skat aja. Bentar. Oke, oke, jadi ini udah kosongan ya. Nah, langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk melakukan georeferensi adalah yang pertama itu kita klik menu layer, lalu kita ke menu georeferencer. Georeferencer. Nah, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita ke bagian sini, ke bagian open raster yang bagian bawah ini. Di sini kita akan pilih file yang telah kita download tadi. Udah kalian download lah ya yang di link. Nah, peta Prabumi Serang. Kita klik open. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ya, udah. Lalu kita akan pilih tool yang namanya add GCP point. Klik. Nah, eh, setelah udah, kita akan memberikan titik di setiap ujung dari peta di gambar di bawah ini nih ya. Ada titik kayak gini. Kemudian kita isikan GCP-nya berdasarkan titik koordinat yang ada. Jadi kita isikan titik X itu 106,5 dan titik Y itu min 6,0. Nilai-nilai tersebut itu sudah perubahan dari derajat menit detik ke derajat desimal. Oke, jadi yang bagian sini kita berikan titik. Untuk X-nya atau bujur itu kan make yang timur ya, yang T. Jadi kayak yang tadi yang derajat menit detik kita ubah ke derajat desimal jadinya 106,5. Nah, untuk yang S ini karena dia adalah S itu maka nilainya akan minus karena dia berkebalikan dari north atau utara. Jadi kita yang 6 derajat 0 ini kita jadikan min 6,0. Nah, lalu kita klik OK. Untuk yang ini WGS 84 aja ya. Klik OK. Kita lanjut ke yang bawah. Jadi dia karena tadi kan minimal 4 titik ya untuk melakukan georeferensi biar RMS errornya tidak terlalu besar. Ini kita titik kedua. Ini juga sama 106,5. Kemudian ini karena masih S atau selatan, jadi kita min 7,0. Oke, lanjut ke titik ketiga. Hmm, Ikan di sini. Ini 105 ya, 105,0. Ini min 7,0.
Oke, lanjut ke titik keempat. Titik keempat ini kita titikkan. Ini 105.0 min 6.0. Nah, setelah empat titiknya sudah kita titikkan, eh ya, nah, kita pilih tool yang kuning ini, apa sih, gerigi kuning, atau transformation setting. Nah, untuk transformation settingnya ada beberapa. Ini ada transformation parameter, output setting, dan lainnya. Nah, untuk transformation type-nya itu kita pilih polinomial satu aja. Jadi yang bawaan. Karena ini kan juga pengen cetak. Lalu target CRS-nya tuh WGS84 aja. Nah, untuk bagian output file ini bisa kalian sesuaikan tempatnya apa sama namanya apa. Misalkan praktikum, praktikum, save. Untuk resampling metodenya kita pakai kubik aja dulu, kubik 4x4 kernel. Lalu kita klik OK. Nah, kan udah ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngelihat min errornya, apa RMS-nya tadi, yang ini kita bisa lihat di bawah ini di jendela georeferensial bagian bawah itu adalah 3,63226. Nah, jadi karena ini di antara 1 sampai 5, tandanya penitikan kita ini GCP-nya tuh masih bisa diterima. Terus kita juga bisa ngelihat per residual per titiknya, kita panel GCP table. Nah, per titiknya itu satu titik itu residualnya ada 1,816. Oke. Nah, setelah sudah kita bisa langsung klik tool yang ini atau start georeferencing. Kita minimize saja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita kan ini belum ada base map ya, belum ada yang kayak kemarin. Kita tambahin aja OpenStreetMap. Kemudian jangan lupa ini dikebawahin. Nah, begini dia. Jadi yang kita georeferensi tadi itu dia tepat karena apa? Karena min errornya itu 3,6 yang apa? Dikatakan masih bisa diterima. Jadi penitikan kita dengan yang sebenarnya itu tidak terlalu jauh karena kecil juga dia. Jadi masih bisa diterima atau hampir mirip lah. Malah kayak sesuai gitu. Nah, kan kalau kita mati hidupin itu dia tepat gitu. Nah, udah. Oke, proses georeferencing sudah. Ini ya. Nah, kayak gini kan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan beberapa tahapan. Yang pertama kita itu perlu create layer, terus create layer, lalu new save file layer. Nah, untuk file name ini kita bisa apa namanya? Kabupaten gitu lah ya. Kabupaten, kabupaten, provinsi. Nah, ini kita pilih poligon. Ini sebenarnya kalau di contoh ini pakai kabupaten ya. Ini ya sebenarnya bebas sih. Ini pakai provinsi Jawa Barat atau kabupaten. Nah, untuk provinsi Jawa Barat gitu contohnya. Terus untuk new field-nya ini kita bisa pakai namanya nambahin nama contohnya kabupatennya deh. Kabupaten, kabupaten, provinsi Barat gitu. Barat. Ini nama kita add to field list. Nah, jadi kita untuk yang new field ini kita bisa nambahin field baru, namanya apa, tipe datanya apa, karena ini nama kita pakai string kan tadi yang ini. Terus panjangnya berapa? 80.
Nah, untuk yang misalkan kita mau nambah luas lagi gitu, luas, terus ininya kita pakai integer, lengthnya berapa tuh kita juga bisa nge-add list. Tapi kita eh karena kita cuma butuh buat belajar nih dua-dua aja, ID sama nama, kita klik OK. Untuk yang file name-nya ini tuh walaupun beda sama yang ini nggak ngaruh ya. Ini tuh cuma buat penamaan eh, save file layer kita aja. Kita klik OK. Jangan lupa ya, ini poligon karena kita ntar mau ngebuat poligon kabupatennya. Klik OK. Nah, ini sudah ada ya, Kabupaten Provinsi Jawa Barat sesuai dengan nama save file yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan memilih tools yang namanya itu Toggle Editing. Yang bagian ini, di Toggle Editing ini kita akan melakukan digitasinya menggunakan yang bagian ini. Setelah kita mengaktifkan ini, bagian tool Add Polygon Feature ini maka akan aktif atau hidup ya. Nah, di sini tuh ada ada empat pilihan. Yang pertama digital with segment atau bisa dikatakan nih kayak garis gitu. Nah, terus ada juga yang digitize with curve. Jadi dia bisa gini, bisa melengkung apa sih? Melengkung-melengkung. Ada juga yang stream digitizing. Stream digitizing tuh yang kayak kita ngegambar, jadi kita langsung buat-buat aja. Atau juga ada yang digitize shape. Nah, ini kayak gini, itulah ya. Nah, jadi ada empat, tapi yang bisa kita ya yang mudah lah untuk digunakan tuh digitize with segment sama digitize with curve. Nah, ini tergantung selera kalian nanti sih, mudahnya gimana. Kalau saya kadang pakai digitize with segment apa enggak with curve. Oke, nah sebelum melakukan digitasi, yang dimana itu kita kan akan mendigitize berdasarkan kabupatennya. Jadi kita lihat dulu di bagian sini, bagian daerah administrasi. Nah, ini ada Provinsi Banten sama Jawa Barat. Makanya tadi saya ngebuat ada Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada total 5 kabupaten kota di Banten, 2 di Jawa Barat. Ini. Nah, jadi kita ada 7 kabupaten lah ya secara total. Nah, di sini kita bisa ngeliat batas administrasi untuk batas yang akan kita gunakan tadi adalah provinsi dan juga kabupaten kota. Jadi untuk provinsi itu dia menggunakan garis titik garis sebagai penanda batasnya. Lalu untuk batas kabupaten atau kota itu menggunakan garis titik titik garis titik. Ya ini jadi titiknya itu dua kali untuk yang kabupaten kota. Kalau yang buat provinsi itu titiknya satu. Nah, jadi kita saat penggunaannya kan di sini bisa kita lihat C dan F itu, C itu sendiri adalah Tangerang, yang dimana Tangerang itu adalah Provinsi Banten. Kemudian F ini adalah eh, Bogor, yang dimana itu adalah kedua kabupaten ini berbeda provinsi. Nah, jadi kita ngelihatnya menggunakan ngebatasinnya, ngelihat garisnya itu yang titiknya satu. Jadi di bagian sini, lihat di bagian sini. Oke, jadi kita langsung lanjut saja ke proses digitasinya. Kita aktifkan add polygon. Sebentar sebelumnya kita aktifin dulu yang namanya snapping option di project. Terus snapping option kita aktifkan magnetnya ini, gambar magnet dan juga self snappingnya. Oke, kalau udah, lalu kita bisa mulai. Yang pertama, make digitize with segment dulu aja ya. Ini jadi dia per titik-titik. Ini tadi mana ya? Ya, ini kan garis titik, garis titik, garis titik, garis. Nah, untuk prosesnya kita langsung buat aja. Nah,
penggunaan dari yang namanya tadi digitize with segment ini tuh ya dia kita langsung nitik-nitikin aja secara penggunaan mudah, tapi karena ya titik-titik ke apa ya, kesesuaian lengkungannya itu kurang gitu dibandingkan yang curve. Kalau curve kan kita bisa melengkungkannya ya. Ini, ini. Nah, ini kan kita mau yang nyoba yang Tangerang dulu ya, yang C, yang di ke atas jadi ya. Jadi eh si Tangerang ini juga kan dia berbatasan dengan kabupaten yang sama provinsinya, yaitu si E sama B ya. E itu Lebak, B itu Serangnya. Nah, jadi eh di sini tadi itu kan kita sudah berbatasan yang bagian dari sini ke sini itu berbatasan dengan provinsi. Lalu sekarang kita akan berbatasan dengan kabupaten si siapa Lebaknya. Ini yang E dulu. Jadi kita ke sini ke yang garis titik dua. Bentar, kan ini kan kita mau Jawa Barat ya. Harusnya ke Bogor. Salah salah. Maaf. Jadi kita lanjut yang ke bawah aja karena ini kan Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kita lanjut ke bawah. Nah ini karena dia yang kiri, bagian kirinya ini tuh adalah Provinsi Banten, maka kita masih di jalur yang garis titik garis, yang dimana titiknya satu. Oke, kita lanjut aja. Nah, setelahnya kita balik lagi kan udahnya, kita balik ke ujung atau balik ke awal tadi, awal penitikan. Nah, gunanya self snapping di bagian snapping option tadi, itu tuh biar kita bisa apa nutupnya gini. Jadi dia ada kayak kotak itu kayak pengunci lah gitu. Saat kita deketin bakalan ada kotak ini bisa kita klik untuk nutup gitu. Nah, udah kita klik kanan. Ini untuk kita mengisikan atau menyelesaikan lah ya proses dari digitasi. Terus kita isikan ID sama nama atau field-field yang tadi kita buat. Jadi misalkan tadi ada luas, bakalan ada tiga. Jadi ID, nama, sama luas. Tapi ini karena kita cuma dua, maka cuma ID dan nama. Nah, ini kita isikan ID satu. Dan untuk namanya karena ini kabupatennya tadi Bogor ya, kita klik OK. Nah, sini sudah kita digitasi, Pak ya. Jadi bagian sini tuh ya kita membuat cara kan kalau kemarin itu vektor tuh kita emang udah ada .shp-nya ya, yang kayak Bandar Lampung kemarin. Itu kita tinggal pakai. Nah, untuk proses digitasi ini yang dari raster gini, yang dari dikatakan image lah ya, PJG, apa JPG ini. Terus kita melakukan digitasi sendiri dengan melihat batas wilayahnya. Maka kita akan membuat si file vektor atau data vektor SHP sendiri. Makanya ini bisa, makanya dikatakan tadi digitasi dapat membuat data vektor baru. Nah, sudah ya. Kita lanjut ke, oke, karena kan ada dua provinsi. Kita coba ya ke Provinsi Banten. Ini kan Provinsi Jawa Barat ya. Kita lanjut, coba kita edit layer, new save file layer, kabupaten, provinsi,
Banten, Poligon, nama, contoh aja ada luas gitu ya, luas. Add to field list. Oke, kita ini juga toggle editing. Nah, ini guna yang dari snapping option tadi. Jadi kan ini berbatasan ya si Tangerang sama Bogor. Jadi kita bisa eh, untuk perbatasannya ini enak karena ada titik apa ada kotak ini kayak kuncinya gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan titik yang ada. Jadi nggak bakal apa ya dapat dikatakan toh kan kalau kita manual itu sendiri bisa aja kayak ada bolong gitu lah ya karena nggak saling saling ya, bertemu gitu. Nah, ini bentar. Nah, misalkan kita salah gitu ya, kita salah karena kita ke klik di sini gitu kan harusnya di sini, tapi kita malah ke kliknya di sini. Kita bisa klik backspace buat kayak nge-undo-nya. Ya, terlanjut lagi. Hmm. Nah, eh, seperti yang di awal tadi, saat kita akan buat Tangerang yang ke atas atau yang bagian Provinsi Banten, kan dia memang berbatasan dengan Bogor, yang dimana itu adalah Provinsi Jawa Barat. Tapi dia juga berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan juga Serang. Jadi kan ini dia udah kita apa digitasiin yang berbatasan dengan Bogor. Maka kita akan lanjut ke yang berbatasan dengan Lebak, yang dimana kita pakai yang garis titik dua ini garis titik dua garis titik dua. Jadi kita akan lanjut ke sini. Nah, jadi yang snapping option tadi eh membantu kita saat akan membuat digitasi baru yang sudah ada digitasi sebelumnya yang berbatasan. Jadi membuat eh apa ya sebutannya ya irisan gitulah ya. Saling bertemunya itu nggak ada yang bolong gitu. Kalau kita manual kan bisa aja penitikannya itu nggak saling menutupi gitu kan ya, saling berdekatan. Nah, kalau pakai snapping option tadi karena kita ada pengkunci kotak-kotaknya kayak gini, itu bisa ngebuat eh, saling berhimpitan gitu lah kalau mudahnya nyebutnya kan di snapping. Oke, lanjut terus sampai atas. Nah kan di sini tadi kan karena kita ada tiga field nambahin luas kan, jadi ada tiga yang perlu kita isi. Kita kasih ID satu, Tangerang, misalkan inilah ya, nggak tahu berapa luas aslinya. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, ini kan dia memang dua SHP yang berbeda ya, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Nah, kita coba buat lagi yang untuk
yang A lah, ini yang kecil lah ya, yang Cilegon, kota Cilegon. Kota Cilegon tuh jadi yang bagian ini kita bisa mulai dari sini, garis titik-titik, garis titik-titik, terus sampai ke ini, sini. Kita bisa lanjut. Kita lanjutnya di Banten ya. Oke. Coba ya, kita pakai yang curve. Jadi dia untuk lengkungannya bisa kita buat biar lebih lebih mulus lah gitu lengkungannya. Ke kanan, kita gon. Nah, ini udah jadi di Kabupaten Provinsi Banten. Ya, di pelayan. Kan gini dia ukurannya. Bentar deh. Gua matiin. Ih, ini kurang ya bagian sini. Ini rangsungan. Nah, ini udah ya. Jadi di bagian Banten, bagian Banten, Provinsi Banten, itu kita udah buat dua kabupaten yaitu Cilegon dan juga Tangerang. Nah, ini kan dia jadi ada sama warna ya. Lalu kita bisa melakukan simbologi dan juga labeling dengan klik dua kali. Untuk label tuh kita single label, terus value-nya kita pilih nama. Kemudian untuk simbologi kita categorize, untuk value-nya juga kita nama, lalu kita classify, kita apply, kita oke. Nah, jadi di sini satu SHP tadi yang Kabupaten Provinsi Banten memiliki dua poligon yaitu Cilegon dan juga Tangerang. Nah, untuk yang Jawa Barat ini kan dia nanti dia barengan sama si Kabumi yang G nih. Jadi dua poligonnya di Jawa Barat tuh ada dua. Nah, contohnya nih misalkan kita ini kan masih proses toggle editing ya. Kalau di kita matiin, itu maka akan nge-save. Save, udah. Nah, kalau misalkan kita mau lagi bisa kita toggle lagi, kita buat lagi gitu. Nah, ya mungkin seperti itu ya untuk digitasi. Oh ya, kita juga bisa ngelihat open attribute table. Jadi ya kita untuk yang Provinsi Banten tadi kan ada Tangerang sama Cilegon. Nah, karena fieldnya itu kita buat tiga, yaitu ID, nama, dan luas, maka di open attribute table ada tiga data ini. ID, nama, dan luas. Sedangkan untuk yang namanya Jawa Barat tadi kita cuman ID dan nama, maka cuman ada dua field doang. Oke, untuk open attribute seperti itu. Kita juga udah simbologi dan labeling. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini
Cukup sampai sini kita sudah mempelajari bagaimana melakukan georeferencing, lalu juga melakukan digitasi berdasarkan peta raster. Peta dengan data raster ini data raster jadi ya yang peta ini nih data raster kita digitasi agar kita dapat membuat data vektor shapefile yang baru. Yang di mana itu ya ini filenya. Jadi berbeda dengan kemarin yang kita memang data vektor shapefile sudah ada. Oke, mungkin sekian saja penjelasan materi pertemuan keempat georeferensi dan juga digitasi peta. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasannya. Oh ya, untuk minggu ini kita ada tugas. Nah ya, tugasnya. Nah, nanti untuk ketentuan tugas dan juga deadline dan bagaimana itu akan diinfokan lebih lanjut di grup. Oleh karena itu, jangan lupa untuk nonton videonya karena itu juga sebagai absen kalian pada minggu ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.